Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nugrah dengan NIM 23.8074. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari UAS dengan mata kuliah pengujian dan karakteristik material. Isi dari artikelnya adalah analisis uji tarik dan metagrafi sifat mekanis besi tuang kelabu dengan proses head treatment. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa dampak yang begitu besar bagi perkembangan teknologi. Seiring dengan kemajuan dunia industri, terutama industri di bidang otomotif dan permesinan, berbagai kebutuhan terhadap material yang beraneka ragam telah memaksa manusia untuk berinovasi, sehingga material logam yang paling banyak digunakan di dunia industri adalah baja. Karena baja memiliki keunggulan, yaitu keunggulan yang tinggi, kemampuan keras yang baik dan relatif ulet. Pada perkembangannya, penggunaan material baja diimbangi dengan semakin banyaknya penggunaan material besi cor. Hal ini terjadi karena besi cor memiliki beberapa keunggulan dibandingkan baja, yaitu merupakan bahan yang relatif murah, memiliki sifat mampu cor yang baik, dan juga memiliki sifat mampu mengetahui peningkatan sifat mekanis ground cast iron atau FC20 terhadap kekuatan tarik dan struktur makro pertama, yaitu quenching, metode pendingin air garam, pendingin air es, dan pendinginan oli terhadap nilai kekuatan tarik struktur makro besi cor kelabu FC20. Variasi temperatur pemanasan yang digunakan sebesar 6000 C sampai 7500 C dengan penahanan waktu selama 45 menit atau 1 jam. Pengujian kedua sebagai perbandingan dengan variasi besi cor kelabu FC20 dapat perlakuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada besi cor kelabu FC20 didapatkan hasil yang berbeda-beda, yaitu di mana pada besi cor FC20 tanpa perlaku lebih cenderung mengalami penurunan kekuatan tarik, yaitu dengan jumlah harga rata nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar 23,14 kF meter per second, dan nilai regangan lebih tinggi, yaitu 10,23%. Sedangkan pendingin air garam lebih cenderung mengalami kenaikan kekuatan tarik yang sangat tinggi, yaitu dengan jumlah harga rata nilai kekuatan tarik tertinggi sebesar 30,23 kF dan mengalami penurunan nilai renggan, yaitu sebesar 1,7%. Sedangkan pada variasi pendingin air es memiliki rata nilai kekuatan tarik tertinggi 27,25% dan mengalami kenaikan renggangan, yaitu sebesar 1,8%. Sedangkan pada variasi pendingin oli, hasil kekuatan tarik naik lebih tinggi bila dibandingkan dengan pendingin air es, yaitu dengan rata-rata nilai kekuatan tarik sebesar 29%, mengalami penurunan renggangan yang sebesar 1,6%. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini membawa dampak begitu besar bagi perkembangan teknologi. Seiring dengan kemajuan dalam dunia industri, terutama industri bidang otomotif dan permesinan, berbagai kebutuhan terhadap material yang beraneka ragam telah memaksa manusia untuk berinovasi. Kemampuan yang keras, baik dan relatif ulet. Pada perkembangan penggunaan material baja diimbangi semakin banyaknya penggunaan material besi cor. Hal ini terjadi karena besi cor memiliki beberapa keunggulan dibandingkan
baja. Yang merupakan baja. Hal ini terjadi karena besi cor memiliki beberapa unggulan dibandingkan baja, yaitu merupakan bahan yang relatif murah, memiliki sifat mampu cor yang baik, dan juga memiliki sifat mampu mesin yang relatif lebih baik dibandingkan dengan baja. Besi cor pada dasarnya merupakan panduan akustik dari besi dan karbon. Dengan demikian, temperatur lelehnya relatif lebih rendah, sekitar 1200 Celcius. Temperatur leleh yang rendah sangat menguntungkan karena mudah dicairkan, sehingga pemakaian bahan baku bakar atau energi lebih hemat dan murah. Selain ini, dapur peleburan dapat dibangun dengan lebih sederhana. Besi cor dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Di antaranya besi cor kelabu, besi cor nodular, besi cor mampu tempat, dan besi cor putih. Besi cor mampu tempat dan besi cor putih. Besi cor putih adalah salah satu jenis besi kekuatan dan keuletan menjadi lebih baik. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang beberapa sifat mekanis tarik pada besi cor kelabu (gray cast iron) atau FC20 sebelum dan sesudah pengujian berlangsung dan perubahan struktur makro. Penelitian besi cor nodular telah dilakukan. Beberapa di antaranya digunakan sebagai dasar untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini. Wahyu dan Eko melakukan penelitian tentang pengaruh temperatur dan waktu austempering terhadap kekerasan IED (austempering ductile iron). Hasil austempering FCD 55. Penelitian ini menggunakan besi cor nodular FCD 55 dengan kekuatan tarik sekitar 55 kF per milimeter per sekon. Besi cor nodular merupakan bahan baku yang sering digunakan dalam proses pengecoran logam selain besi cor kelabu. Galih, Suhatmoko dan Nukman melakukan pengujian analisis pelakuan panas austempering pada besi tuang nodular FCD 45 terhadap kekuatan impact dan kekerasannya. Dilakukan perlakuan panas austemper yang dilakukan meliputi preheating atau pemanasan awal pada temperatur 6000 Celcius sehingga 30 menit, dilanjutkan menaikkan temperatur hingga temperatur austentik 9000 Celcius selama 60 menit. Kemudian temperatur diturunkan hingga temperatur austempering 3750 Celcius selama 30 menit. Spesimen diinginkan dalam dapur setelah proses austempering selesai. Kekuatan impact, spesimen mengalami peningkatan sebesar 42,78% dari 30,52 J menjadi 353,34 J, sedangkan kekerasan meningkatkan 71,71% dari 118,61 BHN menjadi nodular. Grafisnya berbentuk nodul atau bulanan. Besi tuang nodul yang telah mengalami proses perlakuan panas austempering mengalami pengecilan bentuk nodul atau bulatan pada gravitasi dan jumlah modul lebih merata daripada sebelum dan
perlakuan panas. Perlakuan panas pada mesin cor. Heat treatment adalah perlakuan panas kepada material atau logam untuk memperoleh sifat-sifat yang diinginkan dengan jalan sampai temperatur tertentu untuk kemudian unsur tertentu sehingga diperoleh bentuk struktur mikro, kekerasan atau sifat yang diinginkan. Melalui perlakuan panas yang tepat, legangan dan dapat dihilangkan besar butiran diperbesar atau diperkecil, ketangguhan ditingkatkan atau dapat dihasilkan suatu permukaan yang keras sekeliling ini dengan OLED. Maksud perlakuan panas tersebut secara garis besar menyangkut yang pertama adalah meningkatkan kekerasan dan keuletan. Yang kedua, menghilangkan tegangan dalam. Yang ketiga, melunakkan baja atau besi. Yang keempat, menormalkan keadaan logam biasa dari akibat pengaruh-pengaruh pengerjaan dan perlakuan panas sebelumnya. Yang kelima, menghaluskan butir-butiran kristal atau kombinasi dari maksud-maksud tersebut di atas. Selanjutnya adalah proses perlakuan panas ada dua kategori, yaitu yang pertama adalah soft tanning atau pelunakan. Pelunakan adalah usaha untuk menurunkan sifat mekanik agar menjadi lunak dengan cara mendinginkan material yang sudah dipanaskan di dalam tungku atau annealing yang lebih mendinginkan dalam udara terbuka, normalizing. Contohnya annealing, normalizing dan tempering. Yang kedua adalah hardening pengerasan. Pengerasan adalah usaha untuk meningkatkan sifat material terutama kekerasan dengan cara celup dan cepat quenching. Material yang sudah dipanaskan ke dalam satu media quenching berupa air garam maupun oli. Contohnya surface learning dan quenching. Hardening. Maksud dari hardening adalah perlakuan panas terhadap baja atau besi dengan sasaran meningkatkan kekerasan alami baja besi. Melakukan panas menuntut pemanasan benda kerja menuju suhu pengerasan di daerah atau di atas daerah kritis dan pendingin berikutnya secara cepat. Akibat penyejukan dingin dari daerah suhu pengerasan ini dicapaikan suatu keadaan paksa bagi struktur besi yang membentuk kekerasan. Oleh karena itu, maka proses pengerasan ini disebut juga pengerasan kejut atau pencelupan langsung kekerasan yang tercapai pada kecepatan pendingin atau kritis. Pada setiap operasi perlakuan panas, laju pemanasan merupakan faktor yang penting. Panas merupakan dari luar ke dalam dengan kecepatan tertentu. Bila pemanasan terlalu cepat, bagi luar akan jauh lebih panas dari bagian dalam. Oleh karena itu kekerasan di bagi dalam benda akan lebih rendah daripada bagian luar. Namun air garam atau air akan menurunkan suhu permukaan dengan cepat yang diinginkan dalam penurunan suhu di dalam benda tersebut sehingga diperoleh lapisan keras dengan ketebalan tertentu. Selanjutnya adalah quenching. Quenching adalah proses pendingin setelah mengalami pemanasan. Media quenching. Media quenching dapat berupa oli, air garam, dan lain-lain. Sesuai dengan material yang dikencingkan, di mana kondisi sangat mempengaruhi tingkat kekerasan. Pada quenching proses yang lebih cepat dan menghasilkan kekerasan tertinggi. Jika satu benda kerja di quenching ke dalam medium quenching, lapisan cairan sekeliling
benda kerja akan segera terpanasi sehingga mencapai titik didih berubah menjadi uap. Berikut adalah 3 tahap pendinginan. Yang pertama adalah tahap vapor atau blanket state. Tahap ini benda bekerja akan segera dikelilingi oleh lapisan uap yang berbentuk dengan cairan pendingin yang membentuk permukaan benda. Uap yang membentuk menghalangi cairan pendingin menyentuh permukaan benda kerja. Sebelum terbentuk lapisan uap, permukaan benda kerja mengalami pendinginan yang sangat intensif. Dengan adanya lapisan uap, akan menurunkan laju pendingin karena lapisan terbentuk dan akan berfungsi sebagai isolator. Pendingin dalam hal ini terjadi efek radiasi melalui lapisan uap lama-lama akan hilang oleh cairan pendingin. Kecepatan menghilangkan lapisan uap makin besar jika viskosofi cairan makin rendah. Jika benda kerja diinginkan lebih laju, panas dan dikeluarkan oleh benda kerja tidak cukup untuk tetap menghasilkan lapisan uap. Dengan demikian tahap B dimulai. Tahap B, vapor atau blanket cooling state. Pada tahap ini, cairan pendingin dapat menyentuh permukaan benda kerja sehingga terbentuk gelombung-gelombung udara yang menyingkirkan lapisan uap sehingga laju pendingin menjadi bertambah besar. Yang ketiga adalah tahap C, liquid cooling state. Tahap C dimulai jika di pendidih cairan pendingin sudah berlaku sehingga cairan pendingin tersebut pada tahap ini sudah mulai terbentuk dengan seluruh permukaan benda kerja. Pada tahap ini, pendingin berlangsung secara konveksi karena itu laju pendingin menjadi rendah pada saat temperatur benda kerja turun. Untuk mencapai struktur martensite yang keras dari baja karbon dan baja panduan harus diciptakan kondisi sedemikian sehingga kecepatan pendingin yang terjadi melampaui kecepatan pendingin kritis dan benda bekerja di quench sehingga transformasi ke perlit atau bayonet dapat dicegah. Selanjutnya adalah media pendingin. Untuk proses quenching, kita melakukan pendinginan secara cepat dengan menggunakan media oli. Semakin cepat logam didinginkan, maka semakin cepat keras sifat oli logam itu. Karbon yang dihasilkan lebih pendingin cepat lebih banyak dari pendingin lambat. Hal ini disebabkan oleh atom karbon tidak sempat berdiri keluar dan terjebak dalam struktur kristal. Untuk mendinginkan bahan, digunakan berbagai macam bahan di mana untuk memperoleh pendinginan yang merata. Maka bahan pendingin tersebut hampir semuanya disirkulasi, contohnya yaitu air. Air memberi pendingin yang sangat cepat. Untuk memperbesar daya pendinginan air, maka kedalaman air tersebut dilarutkan garam dapur dari 5-10%. Selanjutnya adalah minyak atau oli. Minyak atau oli memberi pendinginan yang cepat. Oleh karena itu, keperluan ini minyak harus memenuhi berbagai macam persyaratan. Yang ketiga adalah udara. Udara memberi pendingin yang perlahan-lahan. Udara tersebut ada dari diskusi dan ada pula yang tidak disirkulasi. Yang keempat adalah garam. Garam memberi pendinginan yang cepat dan merata. Garam tersebut ternama gunakan untuk proses hardening. Selanjutnya adalah metodologi. Penelitian ini dilakukan di laboratorium uji logam Universitas dengan variabel bebas penelitian adalah quenching air, garam, air es dan oli, sedangkan variabel terkait meliputi uji kekuatan tarik dan struktur mikro. Prosedur pengujian dalam penelitian ini ada 2 metode, yaitu dengan pengujian tarik dan pengujian mikrostruktur.
Prosedur uji tarik. A. Yang pertama, menyiapkan besi tuang kelabu FC20 sebanyak 3 buah sebagai benda uji tarik. Selanjutnya, mengambil data awal serta spesifikasi dari setiap besi cor sebelum mendapatkan perlakuan. C. Menaruh benda uji pada pengenggang grip atas dan bawah pada mesin uji tarik. Yang D. Menyalakan mesin uji tarik. Yang E. Mengalami data akhir setelah mendapatkan perlakuan uji tarik. Selanjutnya adalah prosedur pengujian metalografi. Setelah semua spesimen dilakukan perlakuan panas dan tanpa perlakuan, maka selanjutnya dilakukan pengujian metalografi. Pengujian metalografi dilakukan terhadap patahan hasil uji tarik. Selanjutnya, yang ditimbulkan oleh proses outstamping terhadap struktur mikrospesimen tersebut. Dan hasil pengujian ini dapat diambil kesimpulan tentang perubahan sifat yang alami material akibat proses Hartmann. Adapun urutan dalam melakukan pengujian ini adalah berbagai berikut. Yang pertama adalah menyiapkan besi cor FC12 sebanyak 3 buah sebagai benda uji metodologi. Yang kedua, proses pengamplasan pada permukaan benda bertujuan untuk menghaluskan permukaan benda dan menentukan bidang permukaan benda miring. Proses pemolesan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kehalusan yang maksimal pada benda uji. Yang keempat, proses pengetasan dilakukan dengan menggunakan asam pikral yang bertujuan untuk menunjukkan adanya butiran-butiran kristal pada logam setelah pengambilan gambar. Hasil pembahasan dari uji tarik dan pengujian metodologi adalah diolah untuk menghasilkan kekuatan tarik dan renggangan. Data tersebut kemudian dijadikan diagram sebagai tampak pada gambar di bawah ini. Dari hasil pengujian besi cor kelabu FC20 terhadap kekuatan tarik dengan variasi tanpa berlakukan pendingin air garam, pendingin air es, dan pendingin oli, didapatkan hasil berbeda-beda, yaitu di mana pada besi cor tanpa perlu lebih cenderung mengalami penurunan kekuatan tarik dengan jumlah harga rata ini kekuatan sebesar 23,14%. Selanjutnya adalah perubahan kekuatan tarik dan renggangan sangat cepat sehingga dapat mempengaruhi udara yang masuk. Akibat dari udara yang masuk akan mempengaruhi hasil dari suatu proses pendingin. Sehingga menurut hasil analisis pengujian kekuatan tarik yang dapat dilakukan apabila semakin cepat logam didinginkan pada media pendingin yang bersifat sangat cepat, maka akan semakin keras pula sifat logam tersebut. Kesimpulan dari analisis penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendinginan dengan media air garam dan air es dan oli tidak menunjukkan perbedaan yang besar meskipun kekerasan meningkatkan jauh dari kekerasan spesimen tanpa perlakuan. Hal ini didukung oleh hasil analisis mikrostruktur terhadap patahan hasil uji tarik. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan dari artikel ini. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.